Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep hilang. Ini mau, mantep mau. Bismillah. Ya, assalamualaikum Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Dukung terus Yoga Channel supaya channel ini semakin berkembang dan tentunya juga bermanfaat ya. Kalau berkembang aja tapi tidak bermanfaat ya kurang apa ya? Kalau makan kurang garam, kurang asin ya teman-teman. Terima kasih ya. Nah, untuk kali ini kita mau bahas dunia perkicauan murai batu mengenai murai ekor hitam. Murai ekor hitam teman-teman. Saya jujur, saya penikmat murai ekor hitam itu dulu ya. Mungkin sampai sekarang juga masih gitu kan. Sampai sekarang masih murai ekor hitam. Terusnya ada saya punya murai beduk namanya. MB beduk. Nah, MB beduk. Kalau teman-teman dulu tahu murai beduk. Nah, itu trofinya udah banyak banget. Lat beran, lat press, ada cup. Mungkin kalau dulu itu saya ngerawat udah 7 tahun. Sampai akhirnya 2020 saya jual. Ada teman di Gombong saya jual. Nah, kenapa saya bisa sampai 7 tahun ngerawat murai beduk itu? Karena saya suka dengan karakternya. Suka dengan lagu, irama itu nggak pelit, lagunya, materinya itu nggak pelit, durasi kerjanya juga nggak pelit gitu. Tapi kekurangannya dari ekor hitam itu ya ngetem, kadang-kadang ngetem. Tapi kalau digebah lagi baru dia kagetan gitu ya. Digebah lagi baru enak lagi gitu. Ada minusnya ya itu ngetem. Tapi saya akuin tetap baik, bagus dan juga enak kalau buat nyari los ganan. Itu dulu ya kisah saya ya. Jadi murai ekor hitam itu mandi malam plus cacing dulunya itu. Hingga saat ini kalau mungkin teman-teman yang masih punya gitu ya, mandi malam itu udah wajib itu. Gitu ya. Dan dia tidak suka jangkrik banyak memang. Nah, itulah ekor hitam yang saya sukain dari dulu. Tapi kenapa ketika di tahun setelah COVID 2020-19 ke atas itu masih hot-hotnya, masih banyak kelasnya gitu kan. Ketika pergantian zaman 2020-an ke sini 21, 22 setelah COVID itu yang namanya MB ekor hitam itu kurang terlalu diperhatikan gitu kan. Ketika digantangan, mungkin karena ada beberapa faktor yang mungkin murai ekor hitam itu kurang diperhatikan. Nah, di sini saya mau membahas gitu ya, murai ekor hitam kurang diperhatikan. Ada alasan, sebenarnya sih ada alasan kenapa murai ekor hitam itu kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya murai ini tuh punya karakter mental tempurnya tinggi. Materinya nggak pelit, dia royal banget, bukan paruhnya juga pasti enak gitu ya, ngerolnya panjang-panjang. Tapi kenapa dia kesini mungkin di daerah saya gitu ya, di Jakarta kurang diperhatikan kelasnya gitu, memang kurang. Peminatnya sih banyak tapi kelasnya kurang gitu ya. Yang pertama, ketika MB ekor hitam ini dicampur sama ekor putih, kalau saya perhatikan dari dulu sampai sekarang, ketika digantang, mungkin kesini-sininya tuh agak diasingkan. Ternyata saya gali, cari-cari tahu, yang menyebabkan murai ekor hitam itu kurang diperhatikan ketika digantang teman-teman. Entah kenapa ekor putihnya itu dia kadang-kadang mau nengkrem, ngelowo. Ekor putihnya mau nyengkrem, ekor hitam ngelowo. Atau ekor putih yang lain malah makin galak, atau dia jadi ngelowo ngelihat ekor hitam ini ketika digantang. Dan akhirnya banyak pemain yang kurang paham
ketika digantang nempel sama ekor hitam. Wah, ada ekor hitam gitu kan. Jadi akhirnya jauh-jauh deh gitu kan. Akhirnya yang putihnya jauh-jauh. Sehingga IO yang mungkin ngadain yang namanya kelas selat beran, tergantung penonton. Kalau IO kan tergantung penonton ya. Wah, kurang enak ada ekor hitam itu mulu misalnya gitu ya. Saya juga ngalamin kasus seperti itu kan. Wah, ada ekor hitam dia lagi gitu kan. Dan akhirnya ketika digantang ya mau nggak mau saya itu dibuang ke 3, 4, jadi nggak bisa satu lagi. Karena apa? Ya diasingin ekor hitam itu menurut pengalaman saya ya dulu, karena saya punya ekor hitam tapi balak nokta dia namanya MB beduk, dan akhirnya dia diasingin sampai perkembangan zaman 2020 itu. Ketika digantang ekor putihnya rata-rata itu banyak yang lowo, nabrak ngejar ekor hitam, jadi rusak ya menurut cara pandang orang gitu. Akhirnya ngerasa ngerusak gitu kan, dan akhirnya ya diasingin. Tapi mungkin di daerah teman-teman ada yang ekor hitamnya masih diperhatikan, ya bagus lah gitu kan. Bagus karena memang ekor hitam sebenarnya bagus, materinya juga bagus. Dan itulah teman-teman, jadi yang menyebabkan MB ekor hitam itu kesininya itu kurang diperhatikan karena tergantung dari pemirsanya ya, peserta pemain gantangannya ya. Ketika digantang kalau yang lainnya kurang pada setuju mungkin ya, gara-gara konformitas teorinya kayak seperti itu ya, banyak orang yang kurang suka gara-gara bikin ngelowo lah, bikin galak lah gitu kan. Ternyata yang saya cari tahu itu ekor hitam itu kalau mungkin dilihat sama ekor putih mungkin kayak betina, murai betina. Jadi mungkin seperti itu ya. Saya tidak paham betul, tapi kemungkinan seperti itu. Mungkin kayak ngelihat betina, akhirnya dia galak, akhirnya dia mau nyengkrem, akhirnya dia ngerasa birahi gitu ya ngelihat ekor hitam ini. Entah, saya juga tidak tahu apa yang bisa menyebabkan dia jadi birahinya tinggi ngelihat ekor hitam seperti itu. Mungkin dulu masa kelamnya gitu kan, masa kelamnya dulu pernah tempur atau apa, sejarahnya yang cukup lamanya kita juga tidak tahu. Sehingga ekor putih itu kalau digantang ketemu ekor hitam ya ngelowo-ngelowo aja, kadang nyengkrem, tapi tidak semua. Saya bilang tidak semua. Ares ketemu ekor hitam makin gila dia, neken sujudnya seperti itu. Tapi udah jarang saya ketemu ya seperti itu. Jadi entah apa yang menyebabkan ekor hitam itu kesini-sininya kayak kurang diperhatikan. Mungkin ada beberapa IO yang masih memperhatikan gitu kan, karena kasihan lah, mosok nggak ekor hitam ini terlalu diasingkan gitu. Mungkin ada juga yang seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak dari pemain-pemain ekor putih keluh kesah dengan murai ekor hitam. Wah, saya punya ekor putih, kalau digantang dengan deket ekor hitam punya saya pasti ngelowo, pasti nampar, ngampret gitu ya. Nah itu, jadi IO juga kadang-kadang serba salah. Dia mau dikasih ekor hitam, dimasukin, tapi nanti yang ekor putihnya pada nggak mau datang. Jadi menjadi kendala IO itu tersendiri, dan juga pemain-pemain yang mungkin ada ekor putih yang kurang suka dengan ekor hitam. Tapi di sini saya tidak membela suatu komunitas tertentu, karena saya juga pecinta ekor hitam. Murai awal pertama kali saya gantang itu juga ekor hitam, nokta tipis banget, nokta 4 itu MB beduk, dan itu juga darah ekor hitamnya kuat banget, makanya dia mandi malam plus cacing. Kenapa bisa stabil ya mandi malam plus cacing itu. Nah jadi gitu teman-teman, jadi kenapa fenomena murai ekor hitam itu kesini-sininya itu jarang muncul. Kalau dulu tuh masih ada gitu kan, masih ada komunitasnya, masih ada yang namanya gantangannya, tapi kesini-sininya itu udah mulai jarang. Ya mungkin harus ada dibikin kelas khusus MB ekor hitam, jadi tidak dicampur. Kalau yang pakai ring ada ekor hitamnya, biasanya ekor putihnya udah ngedon, takut tuh yang punya murai ekor putih biasanya takut sih gitu. Ya karena alasan tertentu. Nah ternyata kalau melihat ekor hitam itu, murai ekor putih itu ya nampar, ngelowo,
mungkin dikira betina gitu ya, atau jadi birahi gitu. Saya juga tidak mengerti kenapa burung tidak bisa bedain gitu kan ya, betina atau jantannya gitu. Makanya dia kayak mau nyerang, atau mungkin dia punya masalah khusus dulu di hutan gitu kan. Saya juga tidak mengerti gitu kan, masalah apa gitu, mungkin teritorial gitu juga bisa karena ketemu sama ekor hitam gitu kan. Itu tidak bisa ada yang menjelaskan sih secara detailnya banget gitu. Tapi biarlah ini juga jadi pengalaman kita, pembelajaran. Kita harus mengikuti yang namanya arus, kita harus mengikuti yang namanya perkembangan modern dunia digital. Apalagi sekarang gantangan udah banyak yang digital, kita tinggal ngikutin IO-nya aja lah gitu kan. Tinggal ngikutin, kita harus bisa mencetak mulai dari nol gitu. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tidak menjelekkan suatu komunitas apapun. Saya juga pecinta ekor hitam, saya juga pecinta ekor putih, karena saya adalah penghobi murai batu yang selalu mentreatment supaya tetap yang jadi yang terbaik, supaya memberikan yang terbaik. Mungkin itu aja, dan teman-teman bisa juga kopas dari YouTube ini bagaimana sih merawat. Udah banyak saya jelaskan, teman-teman tinggal kopas dan cari tahu, karena banyak ilmu yang sudah saya berikan juga. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.